Ini dengar-dengar waspada gelombang ketiga, waspada akan gelombang baru di akhir tahun gitu. Prediksinya benar nggak sih dok? Ini ada gelombang ketiga dan nanti katanya virusnya lebih ganas atau segala macam. Benar nggak kita mau ke gelombang ketiga? Kita sudah memasuki gelombang ketiga. Loh saya nggak tahu, ternyata udah tahu-tahu di gelombang kita sekarang saat sudah. ini udah di gelombang ketiga. Halo, apa kabar Meta Miarsa? Bertemu kembali bersama Adia di Mi Podcast. Dan Mi Podcast kali ini juga spesial karena kami bekerja sama dengan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS dan juga Radio Meta FM tentunya bersama dengan PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Dan kali ini temanya sebenarnya mungkin kayak udah capek gitu bahasnya, tetapi emang penting banget untuk dibahas hingga saat ini karena masih current issue dan masih menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diwaspadai. So, kali ini saya punya seorang tamu. Beliau adalah seorang dokter dan tentunya kita akan membahas hal yang sudah sangat biasa tetapi juga masih banyak menimbulkan histeria karena di antara upaya pemerintah melakukan pencegahan COVID-19 yang terjadi saat ini, ternyata masih sering banget loh kita dengerin beragam hoax yang beredar di masyarakat atau paling sering di WhatsApp kali ya, di grup keluarga tuh sering banget ada berita-berita dari portal-portal yang kurang terpercaya. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah ngobrol dari sisi jurnalis atau wartawannya, sekarang saya punya tamu dokter dan saya mau nanyain hal-hal tentang COVID-19 yang mungkin banyak juga ditanyain sama Meta Miarsa. Kali ini bersama dengan Dr. Wahyu Kurniawan MKes. Apa kabar dokter? Baik, kabar baik. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama Mbak. Kayaknya waktu itu sempet mau dijadwalkan tapi dokter lagi ngasih 100 vaksin gitu. Iya kan? Nah dok, kita mau ngobrol-ngobrolin soal COVID-19 yang sebenarnya COVID-19 lagi gitu. Tapi ini hal yang penting karena sampai sekarang kita juga belum bisa keluar dari situasi ini. Nah, dok, kalau kita flashback ke awal-awal banget ya, ke awal-awal banget di saat Indonesia dimasuki virus ini, reaksi dunia medis terutama di Indonesia tuh seperti apa sih dok? Jadi saat awal merebak virus COVID-19 gitu, waktu itu kalau kami sebagai orang awam kan membaca bahwa ini berawal dari klaster di Bogor gitu, kemudian setelah itu merebak. Nah, kalau dari dunia medis sendiri gimana dok menanggapinya? Ya, sebenarnya kita dari dunia medis hampir tidak pernah memprediksi bahwa akan terjadi penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menyebar dengan begitu cepat dan memberikan dampak di dalam tubuh seseorang yang begitu cepat juga ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya 2019, 2018 kita intens setidaknya dalam komunitas kami itu memprediksi bahwa penyakit yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang adalah penyakit yang disebabkan oleh karena resistensi bakteri ya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini di Indonesia pengobatan terhadap penyakit-penyakit infeksi, demam dan sebagainya menggunakan antibiotik yang mungkin kadang-kadang sudah di luar batas atau di luar hal yang wajar sehingga dimungkinkan terjadi satu resistensi bakteri. Atau kemudian kita juga memprediksi penyakit-penyakit yang akan terjadi adalah penyakit-penyakit degeneratif yang terjadi pada kelompok-kelompok usia 30-40 tahun yang nanti akan menjadi bom pada tahun 2020 sampai 2030 yaitu penyakit jantung, diabetes. Tapi ternyata ini yang kita hadapi, kita temui. Iya. Tiba-tiba dunia medis ternyata juga disurprisein juga ya ternyata ya. Ternyata ada satu virus dengan sebenarnya kalau dibilang baru juga enggak karena corona ini sudah virus yang lama, cuman kemudian terjadi
mutasi, dan dari mutasi ini menghasilkan satu virus yang mempunyai kemampuan untuk menular atau menginfeksi dari satu orang ke orang lain dan begitu cepat, dan ketika dia masuk ke dalam tubuh dan tubuh gagal memberikan pertahanan yang maksimal, terjadi proses perburukan yang cepat, terutama pada mereka yang mengalami atau mempunyai kerentanan. Iya. Oke. Jadi dari dunia medis Indonesia sendiri terutama juga cukup kaget ketika COVID-19 ini masuk ke Indonesia karena di luar prediksi dari apa yang sebenarnya diprediksikan, seperti penyakit-penyakit karena resistensi bakteri atau degeneratif tadi ya. Jadi plan 2020 sampai 2030 untuk pencegahan atau untuk upaya penyembuhannya ternyata yang datang penyakit lain gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat dinamika di masyarakatnya ya. Ketika awal-awal COVID-19 dulu, yang banyak banget orang jadi super paranoid gitu ya. Termasuk saya waktu itu. Jadi selama awal COVID merebak nih dok di Indonesia waktu itu sekitar 4 bulan saya benar-benar takut banget gitu. Saya nggak kena COVID tapi jadi asam lambung dok. Saya stres soalnya. Nah kalau ngeliatin dinamikanya di awal-awal hingga saat ini, karena Indonesia ini kan unik ya masyarakatnya. Kalau dokter lihat sendiri seperti apa? Iya, karena saya selaku dokter yang juga sangat menyukai atau pengamat dari perilaku manusia. Saya melihat luar biasa sekali apa yang terjadi di dalam masyarakat semenjak pertama kali kita dinyatakan ada kasus pertama ya di Indonesia. Reaksi masyarakat bermacam-macam, ada yang sangat care sangat care terhadap dirinya, keluarganya, lingkungannya ya. Tapi ada yang masa bodoh, ada yang menganggap bahwa ini bukan suatu penyakit yang berat ya, atau saya pasti akan mempunyai kemampuan untuk mengatasinya tanpa perlu menggunakan atau mematuhi protokol yang telah disampaikan oleh otoritas atau pemerintah ya. Ada yang menduga bahwa ini adalah konspirasi dan sebagainya. Betul. Tapi ini seperti satu ujian bagi masyarakat. Akhirnya dari ujian ini akan muncul beberapa karakter yang akhirnya bisa kita review sekarang ya. Kita lihat di awal-awal pandemi juga muncul orang-orang baik. Orang-orang yang melihat ketika terjadinya pandemi ini akan menyebabkan beberapa kelompok masyarakat mengalami penderitaan karena terjadi penurunan penghasilan atau secara sosial ekonomi mengalami kekurangan. Maka muncul orang-orang yang menjadi relawan ya, membagikan sembako, membagikan hand sanitizer, masker dan sebagainya ya. Ini ya menarik sekali ya. Di satu sisi ada orang-orang yang atau tak asuh dan tidak produktif atau malah menjadi beban. Di lain pihak ada sekelompok orang yang tidak bisa melihat bangsa ini mengalami keterpurukan sehingga berbuat sesuatu ya. Sebelum pemerintah mengucurkan dana sosial ya, kita lihat di jalan-jalan ada anak-anak muda membagikan segala macam ya, sembako dan sebagainya ya. Ini dinamika masyarakat yang kita lihat. Tapi berjalannya waktu, akhirnya mau tidak mau yang tadinya merasa COVID ini konspirasi, akhirnya juga mulai menyadari, karena ketika di antara mereka sendiri juga sudah terjadi korban ya, ada yang sakit, ada yang meninggal. Akhirnya lama-kelamaan semua sepakat bahwa ini adalah, saya kira sekarang hampir semuanya sepakat ini adalah satu fakta ya, satu penyakit yang harus kita hadapi dengan bijak, dengan cerdas ya, dengan disiplin. Kayak itu ya. Iya. Nah, tadi dokter bilang udah nggak produktif, masih tambah marah-marah lagi gitu kan. Tambah marah-marah aja di media sosial gitu. Nah, melihat beberapa kelompok masyarakat yang lebih senang untuk menghujat atau memprotes apa yang terjadi di situasi COVID-19, terutama penanggulangan dari pemerintah ya dok ya. Kalau menurut Dr. Wahyu sendiri, seberapa efektif sih upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19? Karena ini kan termasuk virus yang baru, dan bukan cuma Indonesia yang keteteran, negara-negara tetangga kita yang lebih maju pun juga sangat-sangat bingung bagaimana menghadapi ini. Dari hal yang benar-benar ketat masih aja kecolongan gitu. Nah kalau menurut dokter sendiri gimana nih upaya di
pemerintah kita nih udah cukup efektif atau belum sih? Iya. Saya sendiri sebenarnya merupakan sekurup kecil dari mesin besar pemerintah. Iya. Tapi saya berusaha untuk netral ya. Jadi menurut saya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, seadaptif mungkin, karena bagaimanapun ini adalah penyakit yang baru tapi lama ya. Betul. Baru karena memang menunjukkan sifat virulensi yang begitu cepat dan luas. Lama karena sebenarnya penyakit virus yang serupa kan sudah pernah ada. Jadi obat-obat yang cara penanganannya sebenarnya secara tata laksana sudah hampir mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Cuman sekarang kan persoalannya yang dihadapi adalah kecepatan dari penyebaran virus ini. Yang kita lihat, menurut saya pemerintah dengan segala kebijaksanaannya, baik di sektor kesehatan ataupun sektor non kesehatan, termasuk TNI Polri dilibatkan, ini sudah sangat maksimal. Bapak Presiden kita lihat pada masa-masa itu sangat seperti kelihatan lelah sekali karena tidak cukup beristirahat memikirkan bagaimana kita bisa mengendalikan COVID ini ya. Saya tadi pagi menerima WA dari kakak saya yang di USA, dia memberikan link pengakuan dari satu badan bahwa Indonesia secara menyeluruh termasuk negara yang cukup mampu mengendalikan COVID sampai dengan hari ini. Meskipun di dalam prosesnya kita juga mengalami beberapa keadaan plus dan minus. Beberapa kali juga negara kita juga dianggap gagal dalam fase-fase tertentu sehingga terjadi larangan untuk perjalanan untuk menerima orang-orang Indonesia. Tetapi secara menyeluruh, secara keseluruhan kita termasuk negara yang relatif baik dari segala macam aspek, termasuk vaksinasinya, pemerataan vaksinasi, kemudian jumlah kasus per hari yang semakin menurun, jumlah kematian dan sebagainya. Jadi mengurus Indonesia itu tidak mudah. Ya. Besar sekali negara ini ya. Di awal-awal pandemi kan pernah kita dikejutkan karena Vietnam sudah menyatakan. Betul. Kok cuma satu kasusnya? Kok cuma dua kasusnya? Nah, waktu itu ada teman saya yang mencoba membandingkan ya. Terus saya bilang, coba minta tuh pemerintah Vietnam diminta untuk memimpin Indonesia, pusing dia pasti. Karena kan medannya lain, orangnya juga lain ya. Betul memimpin sekali. Orang-orang Vietnam, masalah Vietnam yang relatif mungkin lebih patuh pada pemerintah dibandingkan pemerintah seperti Anda mungkin tidak sama. Dia diam, saya bilang gitu. Betul sekali, iya. Ya, dan mohon maaf bukan bermaksud untuk mengingatkan hal yang kurang kurang baik gitu ya, tapi di awal-awal pandemi dulu banyak sekali nakes-nakes yang berguguran gitu. Iya. Dan sedih karena di media juga sering ditayangkan kan tokoh ini di dunia medis gitu atau tenaga kesehatan tuh yang harus kehilangan nyawanya karena berjuang sedemikian rupa. Di awal-awal dulu nih dok, terutama ketika banyak sekali nakes yang terpaksa harus berkorban jiwa gitu ya. Seberapa kepayahannya sih, seberapa payahnya, seberapa capeknya gitu nakes saat itu? Iya, kita seperti ibaratnya berjalan di pantai ya. Jadi kita baru bisa melihat jejak kaki kita itu setelah kita melangkah. Begitu juga dengan bagaimana kita melayani pasien atau kita menangani COVID ini. Beberapa teman, baik teman sejawat dokter ataupun para medis yang gugur itu menurut setelah kejadian terjadi kita analisis ada beberapa hal yang terjadi. Satu, faktor kelelahan. Yang kedua, hal-hal yang mungkin tidak kita duga. Sedikit kelengahan di dalam penerapan pencegahan infeksi ya. Apakah itu waktu melepas APD ya, atau hal-hal yang lain ya, cara memasang masker ya. Itu baru kita ketahui ilmunya setelah waktu berjalan. Jadi kita dulu banyak sekali kita review kok bisa ya kecolongan ya, kok bisa menular ya dari dokter satu ke dokter yang lain, dari pasien ke dokter ya. Kita terus melakukan satu analisis, dan akhirnya banyak hal yang terjadi oleh karena kita kecolongan ya. Kecolongan termasuk penularan di ruang ganti APD ya. Atau
mungkin dari yang fatal mungkin dari nakes ke keluarganya ya, karena mungkin dari rumah sakit lupa untuk mandi dan sebagainya. Nah itu semua kita seperti ilmu kita berjalan di pantai, semakin jauh kita tahu jadi ini harus kita perbaiki ya. Kemudian mengenai kepayahan atau kelelahan nakes memang di awal-awal itu ada dua hal yang membuat kita lelah. Nah, satu karena pengenalan kita tentang musuh kita itu masih minim. Kemudian peralatan ya, peralatan itu sangat pada awal-awal pandemi sering kita melihat bahwa ventilator itu kurang ya, dan seorang tenaga kesehatan tentu akan merasa lelah secara psikis ketika alat bantu yang dia butuhkan itu tidak cukup ya. Itu secara psikis ya. Secara fisik tentu karena bekerja melampaui batas kemampuan fisik yang rata-rata harus bekerja misalnya satu shift 8 jam bisa bertambah ya. Saya sendiri di wilayah kerja saya, seingat saya ada 4 atau 5 teman yang pingsan ya karena menggunakan APD. Wow. Karena saya sendiri juga kebayang betapa panasnya dan harus banyak bergerak kan ya dok ya? Iya, karena maskernya kan didobel, kemudian setelah itu dilakban ya, istilahnya ditutup rapat, kemudian kita mengenakan baju yang memang keringat tidak bisa keluar dan sangat panas sekali, minum juga tidak bisa ya. Oh my God. Jadi benar-benar dalam situasi semacam itu kita mengalami dehidrasi, tapi otak tetap harus berpikir dengan cepat. Nah itu yang faktornya yang membuat banyak sejawat yang akhirnya tumbang gugur juga seperti itu. Selain, mohon maaf, banyak sejawat mungkin juga memiliki penyakit komorbid penyerta. Ya hanya karena pengabdian saja mereka atau kami tetap berjuang untuk melayani pasien, karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Betul. Harga yang harus dibayar begitu mahal ya dok ya. Dan setelah membuat atau belajar menganalisa apa yang terjadi, kenapa kecolongan gitu, bagaimana SOP di nakes Indonesia sendiri di situasi COVID-19 di saat ini. Iya, tentu standar dari keselamatan atau standar untuk keamanan kita di dalam melaksanakan tugas kita semakin hari semakin diperbaiki. Ya. Artinya baik cara ataupun kelengkapannya juga semakin baik. Ya. Dulu kita sering mengalami kelangkaan APD, sekarang APD berlimpah ya, saya kira. Betul. Berlimpah ya. Kemudian tata cara yang selalu di-upgrade sehingga memberikan satu kepastian bahwa kita bekerja dengan lebih aman ya. Termasuk setting ruangan dan alur bagaimana pengelolaan pasien ya, pengelolaan limbah medis ya, itu semakin diperbaiki. Ya. Nah, di awal-awal dulu juga yang jadi masalah nih kalau boleh kita flashback ya, adalah tentang orang-orang yang menderita sakit non-COVID gitu dan sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan ruang di rumah sakit gitu. Sebenarnya kita di beberapa level dan beberapa fase kan sempat mengalami hal itu, di mana pasien begitu menumpuk di IGD dan yang non-COVID pun akhirnya jadi agak kesulitan untuk mendapatkan perawatan. Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya dok, alurnya seperti apa sih ketika beberapa kali kita di level yang berbeda-beda dengan jumlah pasien yang berbeda-beda juga? Ya, yang sudah berlalu ya sudah. Nah, sekarang kita ngomongin alurnya yang sekarang nih kan, supaya masyarakat pastinya tahu bahwa ini udah banyak sekali perbaikan yang dilakukan. Tentu ke depan pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit yang memang nanti akan, kalau terjadi ledakan lagi yang tidak kita harapkan ya, yang memang khusus untuk menangani COVID. Dan harus ada kuota atau tetap ada planning untuk penanganan pasien-pasien yang non-COVID, karena faktanya memang
pasien-pasien yang non COVID itu juga real ada. Betul. Mana saya ada seorang teman yang ya sebenarnya bukan orang sembarangan karena dia seorang relawan, seorang yang sudah bersama-sama dengan saya di beberapa kegiatan kemanusiaan, tapi karena COVID ini membuat dia merasa agak sedikit dirugikan dalam beberapa hal, pernah membuat status begini, sekarang tidak ada penyakit selain penyakit COVID, penyakit jantung, penyakit ginjal, tidak ada ya. Iya. Ya saya tahu suasana hatinya sedang seperti itu, saya tidak akan meng-counter ya, tapi sebenarnya selalu ada penyakit yang lain ya. Penyakit yang lain selalu ada, dan ke depan barangkali akan lebih baik lagi sehingga tidak akan merasa di nomor duakan atau dianak dirikan. Tentu kita berharap tidak akan terjadi puncak gelombang berikutnya yang seperti periode Juni-Juli kemarin ya. Betul. Atau awal tahun ini ya. Tetapi kan kita sebagai orang yang belajar dari pengalaman kan tetap harus menyiapkan ya. Betul. Menyiapkan ya. Kalau secara ilmu, secara pengalaman kita sudah cukup siap, dan untuk sarana prasarana harusnya juga sudah siap. Ya. Tadi dokter bilang kalau sewaktu-waktu ada ledakan atau sewaktu-waktu ada gelombang yang lain. Ini saya baca-baca di media sih dok. Yeah. Karena dari mana lagi kita mendapatkan info kesehatan kan. Ini dengar-dengar waspada gelombang ketiga, waspada akan gelombang baru di akhir tahun gitu. Prediksinya benar nggak sih dok? Ini ada gelombang ketiga dan nanti katanya virusnya lebih ganas atau segala macam. Benar nggak kita mau ke gelombang ketiga? Iya, banyak orang yang mengatakan bahwa kita menghadapi gelombang ketiga. Tetapi ada beberapa teman saya yang saya percaya karena keahliannya mengatakan kita sudah memasuki gelombang ketiga. Loh, saya nggak tahu. Ternyata sudah tahu-tahu di gelombang kita sekarang saat ini udah di gelombang ketiga. Kita sudah di gelombang ketiga, cuman kita berharap dengan segala upaya yang telah kita lakukan, vaksinasi, kemudian pemahaman tentang tentang penularan dari virus ini ya, dan juga tentu yang paling penting adalah belajar dari pengalaman di gelombang 1 dan 2, kita harapkan gelombang 3 yang saat ini versi teman saya sudah kita alami atau versi orang lain akan kita hadapi itu tidak akan mencapai puncaknya seperti gelombang-gelombang sebelumnya. Ibaratnya gempa bumi adalah gempa susulan yang semakin kecil skalanya kecil, ya. Gitu. Bukannya hilang sama sekali tapi masih ada, masih perlu diwaspadai seperti itu ya. Selama ini kan selalu dikaitkan dengan aktivitas bersama-sama yang kerumunan. Gitu. Sekarang yang di hadapan kita kan Natal dan Tahun Baru. Betul, Nataru. Nataru, dan pemerintah sudah siap-siap menyatakan tidak ada mudik atau cuti bersama. Tapi masyarakat Indonesia kan kreatif. Mudiknya mendahului. Benar dong, saya tuh nggak ngerti ya. Negara kita tuh luar biasa kreatifnya. Iya. Cari akal, cari cara tuh pinter banget ya. Kemarin Lebaran kemarin kan tanggal sekian sampai sekian tidak boleh mudik ya. Mudiknya sebulan sebelumnya. Ada aja gitu caranya ya. Nah, jadi gimana cara atau upaya pemerintah untuk menghadapi kekreatifan masyarakat dalam menyiasati Nataru besok ini? Ya, perbedaan kita dengan negara sebelah adalah negara kita itu menggunakan prinsip, ini menurut versi teman saya ya, rem dan gas dengan bijak. Iya. Ya, dasarnya kita ketika keadaan aman karena sektor lain harus dipacu ya kita menancap gas ya. Karena ada faktor-faktor sosioekonomi yang tidak boleh kita abaikan. Betul. Tapi tanpa mengabaikan keamanan dari segi kesehatan. Tapi ketika terjadi ancaman terhadap lingkup kesehatan, maka remnya yang kita mainkan. Selama ini menurut saya loh ya, pemerintah cukup bijak di dalam memainkan kedua komponen itu. Betul. Kita hampir tidak pernah mengalami lockdown yang total ya. Betul. Karena mungkin tidak sesuai atau tidak cocok dengan situasi negara kita. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan ini, menurut pengakuan beberapa badan dunia, kita secara overall sudah cukup baik. Ya. Jadi kalau nanti ada pemudik Nataru yang
sudah berkeliaran di kota asalnya sebelumnya, ya saya kira pemerintah sudah punya kiat untuk betul, menghadapi itu ya. iya, atau menghadapi. Iya. Nah, kemudian mungkin kalau kita ngomongin soal situasi level yang semakin landai gitu ya, semakin turun, mudah-mudahan gitu. Ini karena untuk penyebaran vaksinnya juga sudah bagus atau gimana sih, Dok? Iya, vaksinasi adalah salah satu komponen yang penting di dalam menghambat atau mengendalikan penyakit infeksi. Ya. Bicara tentang vaksinasi yang sudah kita lakukan, ya ada dinamikanya juga ya. Betul. Dinamikanya adalah di awal-awal kita melakukan program vaksinasi kan, yang pertama kan dari nakes dulu ya. Betul. Nakes, kemudian setelah nakes ada lansia. Sebelumnya ada pelayan publik dulu. Oh iya, betul. TNI, Polri, kemudian dari pemerintah, kemudian Pak Guru dan sebagainya. Yeah. Kemudian dulu kalau saya tidak salah ingat, sebelum lansia ada pada kelompok usia produktif, ya. Tapi kemudian karena satu dan lain hal pada waktu itu terjadi banyak kematian pada lansia, akhirnya lansia didahulukan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita itu juga fleksibel ya. Yeah. Jadi planning yang dibuat semula seperti ini, tapi kemudian di lapangan terjadi perubahan, maka pemerintah bisa mengubahnya ya untuk sesuatu yang lebih baik. Iya, iya. Nah, dinamika yang kita lihat di awal-awal tetap ada penolakan. Karena satu, vaksinnya dianggap barangkali secara kualitas tertentu dianggap tidak baik ya. Kemudian dari hal-hal tertentu mereka menganggap bahwa tidak perlu divaksin ya. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu penerimaan mulai kita lihat ada perkembangan. Meskipun juga diiringi dengan beberapa berita ada orang-orang yang setelah divaksin kemudian sakit dan ada yang meninggal ya. Tetapi berita-berita itu menurut pengamatan saya pribadi tidak menggoyahkan atensi masyarakat secara umum untuk tetap divaksin. Karena mereka melihat bahwa yang tanpa saya mengurangi rasa simpati pada yang keluarga yang meninggal, saudaranya yang setelah divaksin ya. Tapi yang terselamatkan jauh lebih besar. Dan kalau seseorang meninggal setelah divaksin kan belum tentu karena vaksinnya, tapi mungkin karena sebelum divaksin juga sudah ada virus yang masuk yang tidak terdeteksi pada waktu screening. Karena pada waktu screening kan kita tidak melakukan pengecekan secara lengkap, kita hanya mengecek suhu, kemudian tensi dan sebagainya, tapi kan kita tidak melakukan tes yang bisa memfiltrasi seseorang sudah terkena atau belum ya. Betul. Tapi itu yang kita lihat bahwa adanya sebagian dari saudara kita yang akhirnya mengalami hal negatif setelah divaksin tidak mengurangi minat dari masyarakat untuk akhirnya divaksin. Apalagi kemudian pemerintah menetapkan beberapa kegiatan atau beberapa hal yang harus memakai surat keterangan telah divaksin sebagai syaratnya. Betul. Misalnya untuk menerima bantuan ya itu harus ada surat sudah divaksin, itu animo menjadi meningkat. Betul. Mau masuk mall sekarang juga harus. Mau masuk mall jadi vaksin, jadi karena berbondong-bondong mudah-mudi ke tempat layanan vaksin karena susah kalau nggak bisa masuk mall karena itu bagian dari hidup mereka. Nah, sebenarnya kalau untuk antusiasme orang untuk vaksin luar biasa nih sebenarnya kan merupakan hal yang positif ya Dok ya. Tapi kadang-kadang juga seringkali orang yang sudah divaksin lalu menghujat orang yang nggak mau vaksin. Tapi sebenarnya yang saya pengen tanya, ada nggak sih Dok kategori-kategori orang atau kategori-kategori usia yang memang terpaksa tidak bisa menerima vaksin? Itu sebenarnya terjadi nggak? Atau sebenarnya semua orang bisa divaksin atau ada beberapa bagian yang ya harus ditunda dulu vaksinnya gitu? Iya, sekali lagi ilmu tentang vaksin pada COVID-19 kan juga suatu yang berkembang ya. Di awal-awal kita vaksinasi kemarin memang ibu hamil tidak bisa, tidak diperbolehkan.
Tetapi ketika ada peninjauan, analisa, akhirnya malah disimpulkan bahwa wanita hamil itu adalah wanita yang mengalami di dalam beban dia pernafasannya kan menjadi lebih berat daripada wanita yang tidak hamil karena ada kandungan yang membuat dia harus menanggung itu. Akhirnya justru dia termasuk kelompok yang harus divaksin. Jadi ada perubahan sehingga akhirnya sekarang wanita hamil usia kehamilan 13 minggu sampai 33 minggu malah masuk target kita untuk divaksin. Ya. Perubahan yang lain adalah tensi ya. Dulu di awal-awal kita vaksinasi tensi tertentu tidak bisa divaksin. Sekarang dilonggarkan. Soalnya kalau semua memakai standar yang awal yang nggak ada yang divaksin karena orang masuk ke layanan vaksin aja tensinya sudah naik. Iya, udah deg-degan dulu gitu ya. Pasien-pasien saya di rumah banyak yang mengeluh kalau di tempat saya tensinya sekian, kalau di tempat vaksinasi tahu-tahu tensinya naik. Kok beda sih gitu? Ya karena takut kan. Oh benar-benar karena udah paranoid duluan malah jadi naik gitu tensinya ya. Jadi meneruskan tadi pertanyaan Mbak tadi, ada beberapa orang yang memang tidak bisa kita vaksin ya. Misalnya orang-orang dengan penyakit jantung ya, karena kita takut nanti efek dari vaksin ini adalah memperberat jantungnya, bisa jadi pembekuan atau hal-hal yang membuat sesak napas ya. Kemudian orang dengan penyakit asma yang berat yang selalu kambuh ya. Kemudian orang-orang dengan penyakit yang sedang menjalani pengobatan yang menggunakan obat-obat yang menekan imun ya. Penyakit autoimun ya. Penyakit ginjal yang berat ya. Tapi semuanya itu akhirnya dikembalikan kepada dokter spesialis yang menangani. Ketika dokter spesialisnya mengatakan boleh, ya akan diperbolehkan. Ya. Jadi sebenarnya luas juga ya, juga. Untuk usia, usia tertua yang pernah saya vaksin itu 98 tahun dan siap-siap saja. 98 tahun? Iya. Di mana tuh dok? Di Sragen. Di Sragen? Iya. Usia 98 dan masih sehat. Sehat. Datang sendiri ke tempat vaksin. Wow. Rahasia hidupnya apa tuh? Rahasia hidupnya dia nggak pernah buka gadget kan. Gak pernah buka gadget, saya setuju. Kadang-kadang kalau kita baca info di gadget kita nih ya, terlalu banyak informasi yang masuk tuh nyaringnya kesusahan, stres jadinya. Wow. Ya, saya juga kewalan kalau bertemu dengan teman-teman yang dari latar belakang non medis ya, tapi karena dia dari medsos dia sudah mendapatkan ilmu yang banyak ya. Saya malas untuk ketika kita nakes jalur Google ya. Saya bilang dia S3 medsos. S3 medsos. Bener-bener. Nah, sekarang kan udah banyak sekali juga teman-teman saya yang terkena COVID gitu, dan setelah sembuh ternyata mereka ada beberapa yang mengalami beberapa efek yang ternyata panjang juga nih efeknya dari waktu dia udah divonis negatif kembali gitu. Nah sebenarnya kalau untuk masalah kesehatan ya bagi penyintas COVID-19 ini seberapa kita harus waspada di hal yang apa sih dok? Karena kan ada yang namanya long COVID nih, dimana ternyata efeknya nih berimbasnya cukup lama dan bahkan mungkin ada yang permanen juga. Gimana dok? Iya sih, ya dalam jangka pendek setelah sembuh atau dinyatakan sembuh ya, itu memang ada beberapa keluhan yang kita catat ya. Yang pertama mungkin fatigue ya, atau kelelahan yang luar biasa, mudah lelah dan sesak napas ya. Dalam jangka panjang mungkin karena saluran napas yang terbebani ya, maka sampai sejauh ini yang kita pantau dari pasien-pasien kami adalah kesulitan bernapas seperti dulu ya. Tetapi ya tidak perlu takut karena cenderung semakin lama semakin baik. Karena sekarang kan sudah teman-teman dari fisioterapi, dari pelayanan fisioterapi sudah mempunyai satu rencana atau planning atau satu cara untuk kita bisa bernapas dengan
atau melatih breath kita, pernapasan kita pasca COVID ini sehingga bisa maksimal. Saya kira selain itu juga apabila memang sebelumnya mempunyai riwayat komorbid jantung ya harus lebih waspada lagi ya, karena risiko terjadinya serangan bukan COVID-nya tapi di dalam kondisi jantungnya juga harus dia perhatikan. Tapi tidak perlu terlalu takut ya. Tidak perlu terlalu takut. Yang penting dijalani dengan bersyukur, karena bisa survive kan bersyukur. Betul, ya. betul sekali. Bahwa bisa survive, bisa kembali menikmati kehidupan itu harus disyukuri, dan kalau disyukuri memberikan satu satu rasa kebahagiaan itu sudah sebagian dari penyembuhan. Ya. Hati yang gembira. Iya, adalah itu obat. bisa jadi salah satu obatnya. Cuman persoalannya para penyintas itu masing-masing punya banyak masalah yang tidak sama ya. Betul. Dari satu orang. Dan ada yang sembuh tetapi ditinggal pasangannya. Itu harus ada penyesuaian juga. Betul, ya. Betul. Satu keluarga mungkin ayah sembuh tapi ibu tidak, putri atau putra putrinya ada yang itu juga perlu penyesuaian juga secara psikis. Betul, ya. betul. Ada yang kehilangan pekerjaan, sembuh tapi kemudian usahanya harus ditata lagi dari nol. Betul. Itu di luar faktor fisik yang juga harus dikelola. Jadi pengelolaannya bukan hanya dari sisi medis tapi dari sisi-sisi yang lain. Iya, betul sekali. Nah, ngomongin soal obat yang tadi Dr. Wahyu sampaikan gitu ya. Banyak sekali, nggak tahu ini mungkin dari secara penelitian emang betul atau karena S3 jalur medsos tadi ya. di WhatsApp atau di WhatsApp grup itu sering banget dapat info-info tentang ayo makan ini, ayo minum obat ini, ayo buat ramuan A, B, C, D atau apa gitu. Nah, kalau dari pengamatan Dr. Wahyu sendiri selama masa pandemi ini apa sih obat atau mungkin semacam semacam jalur alternatif yang bisa bisa dilakukan oleh masyarakat, mana yang benar dan mana yang mitos gitu? Ya, sebenarnya saya mau balik dulu tadi masalah S3 medsos. Sebenarnya bukan saya alergi tapi sebenarnya saya terharu ya. Bidang kesehatan yang selama ini tidak pernah menjadi bahan pembicaraan tiba-tiba menjadi ramai dibicarakan teman-teman ya, semua antusias ya. Saya sebenarnya terharu ya. Cuman ketika kita sedang berbicara tentang nyawa seseorang itu ya biarlah diserahkan kepada yang ahli. Betul. Jadi, bagus sih concern, tapi kalau ini digunakan, kadang ada yang digunakan karena memang ini biar lebih waspada, tapi ada yang digunakan juga buat nyebar-nyebar hoax, buat nyebar-nyebar kebohongan gitu kan. Terjadi dampak yang tidak diinginkan, yang tanggung jawab siapa? Betul. Seperti kemarin ada video ya, menaruh bawang putih di hidung dan dianggap bisa menarik lendir di paru-paru ya. Ya itu dijawab oleh ahli bahwa itu bukan lendir di paru-paru tapi itu lendir yang dihasilkan oleh bawang itu sendiri. Sebenarnya kalau yang benar menaruh bawang di bawah hidung yang datang Dracula gitu. Jadi bukan lendir dari paru-paru yang ketarik keluar tapi itu lendir yang dihasilkan oleh bawang. Ya kan panas ya kalau bawang tuh kan emang rempah gitu. Nah kalau menurut dokter sendiri ada nggak semacam bahan-bahan yang memang berguna dan itu kalau secara medis juga memang ada hasilnya gitu, tapi apakah ada juga beberapa WhatsApp grup yang pakai ini dari dokter ini tapi sebenarnya cuma mitos gitu? Ya sebenarnya begini, secara medis kan menurut derajat berat ringannya COVID ini kan sudah dibagi menjadi derajat ringan, sedang dan berat. Untuk derajat ringan kan isolasi mandiri dengan dipantau oleh dokter umum seperti saya ini ya. Untuk derajat sedang atau berat dirawat di rumah sakit ditangani oleh dokter ahli. Meskipun pada masa bulan Juni-Juli kemarin beberapa penderita dengan derajat sedang karena tidak bisa mendapat rumah sakit, bahkan masuk halaman rumah sakit juga tidak bisa, masuk tenda juga tidak bisa, beberapa dititipkan di puskesmas atau di layanan kesehatan yang sebenarnya di luar kemampuannya. Tapi karena kondisi dan karena demi NKRI ya kita melakukan
pelayanan untuk menderita dengan gejala berat yang tidak bisa masuk rumah sakit tersebut. Nah, untuk yang gejala ringan, yang diisolasi mandiri, kita sudah ada obat-obat yang baku, antivirusnya, kemudian juga untuk pengencer dahaknya. Nah, yang bervariasi adalah suplemennya. Suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Ini bisa dari obat-obat yang atau suplemen yang kimiawi ya, seperti zinc, vitamin D, vitamin C dan sebagainya. Tapi bisa juga dari bahan-bahan alami yang Indonesia punya banyak sekali. Ya. Misalnya tanaman-tanaman herbal ya. Ya semuanya baik dan secara individual mungkin tidak sama. Ya. Satu orang mengkonsumsi jahe, kunyit dan sebagainya mungkin merasa badannya seger ya. Bagi orang lain mungkin malah menjadi karena kepedesan menjadi diare dan sebagainya. Intinya semuanya itu kembali kepada masing-masing individu ya. Jadi yang paling penting dari beberapa saran ya. Yang paling penting adalah tetaplah makan. Makan enak gitu. Iya, tetaplah makan ya. Saya sendiri mengobservasi beberapa pasien isolasi ya. Yang menghambat untuk kesembuhan itu adalah karena tidak ada selera makan, karena anosmia, tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan bahwa makan, sehingga disuruh makan meskipun di depannya itu makanan yang paling dia sukai pun tidak akan selera gitu. Selera. Padahal kuncinya kesehatan atau imunitas itu adalah makanan, karena di dalam makanan itu terkandung karbohidrat, protein ya. Jadi suplemen apapun, obat apapun, kalau orang tidak makan ya susah. Jadi selama masih bisa makan paksa. Ya. Jadi kita review kemarin itu beberapa pasien saya yang isolasi, yang saya tekankan adalah apapun herbal suplemen atau vitamin yang kamu pilih, yang nomor satu adalah makan cukup. Makan yang paksa, meskipun secara selera tidak ada, tapi paksa untuk makan. Ya. Kalau saya terpaksa berhenti karena badannya jadi kegedean. Nah dok, kalau kita flashback kembali ya dengan apa yang udah terjadi di Indonesia berkaitan dengan COVID-19 ini, terutama sih dengan riuhnya media dan riuhnya media sosial dari berita-berita atau informasi-informasi yang beredar gitu. Dan ini kadang-kadang cukup menyedihkan karena Indonesia ini kan hobinya ketika ada sesuatu yang ramai bukannya dipelajari malah debat kusir sama berantem kan ya. Nah debat kusir berantem tapi hanya sekedar itu sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang yang lebih parah lagi adalah ditambah dengan kebohongan, ditambah dengan hoax yang itu harus mempertahankan opininya dia atau membela apa yang memang dia percaya gitu. Yang menarik nih dok, banyak sekali hoax berkaitan dengan nakes gitu. Saya tuh kadang-kadang suka kesel gitu karena lihat gak sih perjuangan nakes tuh seperti apa, bagaimana dia berjuang tetapi malah didiskriminasi ketika keluar dari tempat kerjanya gitu. Saya gak bisa bayangin ya dok ya. Dr. Wahyu selaku nakes ya, kalau kita ngomongin soal hoax. Hoax apa yang paling menyakitkan dan paling membuat dokter merasa sakit hati? Tega banget sih bikin hoax ini. Ya kalau saya sendiri memang hal yang paling susah saya lakukan itu adalah sakit hati, karena saya susah sakit hati. Tapi malah geli saja ya, geli ketika pandangan masyarakat bahwa COVID ini adalah satu konspirasi dan akhirnya ujung-ujungnya adalah memberikan satu kemakmuran atau jasa layanan yang tinggi kepada tenaga kesehatan. Ya mungkin katakanlah kita dari pemerintah menerima ya, saya akui itu memang kita menerima ya.
Tetapi apabila disuruh memilih ya kita memilih itu tidak pernah ada. Betul. kita menghadapi masa-masa yang biasa-biasa saja, tidak mengalami pandemi ini ya. Karena apa? Karena resiko yang kita hadapi juga cukup besar. Betul. Ya. Dan sebenarnya mungkin saya mewakili teman-teman, ketika kita bekerja kita nggak mengingat tentang materi itu atau besarannya seberapa ya. Ketika itu ada ya kita terima. Betul. Ya. Dan bila tidak ada pun saya kira juga atau tidak sebesar yang kita terima pun saya kira juga mungkin saya mewakili teman-teman juga tidak menjadi masalah. Iya. Ya kalau itu dianggap hoax ya bagi saya ya saya hanya tersenyum aja. Betul. Karena saya juga ada teman, kebetulan dia juga seorang nakes dan bekerja di luar Jawa di daerah yang cukup terpencil gitu ya. Saya juga merasa wajar saja ketika tenaga kesehatan diapresiasi karena melihat tugasnya yang overload gitu, begitu luar biasa COVID-19 ini, dan dia pun mengakui bahwa selama berbulan-bulan untuk semacam pembayarannya pun juga sering tertunda gitu, dan ini yang jarang sekali dilihat oleh masyarakat gitu. Lihatnya, wah ini pasti begini. Jadi saya pikir, aduh, ini masyarakat sering gampang banget kegiring dengan opini-opini yang dibuat oleh orang-orang atau media-media yang punya influence besar gitu. Iya, dan jangan lupa ya, berapa bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu ketika sebuah rumah sakit di Solo mulai memfokuskan untuk menjadi rumah sakit yang menangani COVID ya, itu tiba-tiba ada nakesnya yang kebetulan kos di suatu tempat diusir. Betul. Didiskriminasi gitu. Kita jangan mudah melupakan hal macam itu ya. Betul. Jadi hal yang dialami nakes ya, karena begitu ibu kosnya tahu dia sekarang menangani pasien corona, dia diminta meninggalkan kosnya. Sedih sekali kan. Jadi harapan dokter sendiri apa sih mungkin berkaitan dengan hoax-hoax yang beredar di masyarakat gitu. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat supaya lebih bijak untuk menghadapi hoax, terutama yang ada kaitannya dengan hal medis gitu atau COVID-19 ini terutama? Iya, saya tidak bisa memaksa masyarakat untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kita bukan sekelompok orang yang memang menikmati atau mengharapkan satu keuntungan dari situasi ini. Ya. Situasi ini terjadi dan kita terpanggil karena profesi kita ya harus bertindak. Ya. Kemudian apabila pemerintah atau siapapun memberikan penghargaan atau memberikan salary atau apapun namanya ya kita terima. Ya. Tapi sekali lagi ini bukanlah, kita tidak menganggapnya suatu kesempatan besar untuk berpesta menikmati. Enggak, karena resikonya juga sangat besar ya. Dan kalau boleh memilih ya kita memilih tidak mengalami situasi seperti ini. Ya. Karena banyak sekali masyarakat yang sakit, dari nakes sendiri juga harus banyak yang dikorbankan. Iya, malah kemarin saya membaca tapi belum saya lihat linknya itu, baru judulnya. Kelihatannya ada kesalahan penghitungan Jaspel sehingga yang menerima lebih harus dikembalikan. Jadi judulnya nakes yang menerima Jaspel yang berlebihan dimohon untuk mengembalikan. Transfer balik ya sis gitu. Gitu ya, oh my god, sampai seperti itu ya. Ya, nah kemudian sekarang ini dok, kalau kita ngomongin soal situasi yang sekarang, mudah-mudahan kita di situasi yang lebih baik saat ini. Apapun yang terjadi ke depannya, upaya pemerintah juga sudah cukup maksimal. Kemudian pelayanan dari rumah sakit maupun tenaga kesehatan juga jadi jauh lebih baik gitu. Di Indonesia sendiri untuk penanganan COVID-19 terutama soal akselerasi vaksin yang ada di Kota Solo lah ya terutama, udah sejauh apa sih dan udah seberapa bagus pengaruhnya? Iya, kalau data terkini ya aglomerasi Solo Raya memang nyaris targetnya nyaris terpenuhi ya. Tinggal 1-2 daerah yang tinggal sedikit lagi untuk
kita berharap bisa segera tercapai sehingga kita bisa ada di level yang paling aman ya. Amin. Jadi saya sampaikan tadi, Amin. upaya pemerintah luar biasa karena di dalam akselerasi distribusi vaksin ini bukan hanya pemerintah yang terlibat, tapi juga peran dari swasta yang juga mengadakan vaksinasi di di tempat-tempat selain di fasilitas milik pemerintah ya. Sehingga capaian itu semakin hari semakin baik ya. Kemudian mengenai ketersediaan vaksin, saya kira cukup ya dengan berbagai macam jenis yang ada yang mulai dari yang saya boleh nyebut nama tidak? Boleh dong, boleh. Dari yang awal-awal kita banyak menggunakan Sinovac, kemudian Moderna yang begitu membuat heboh karena efeknya yang begitu. Untung saya nggak dapet itu. Kemudian yang AstraZeneca, Pfizer ya, sekarang tersedia dengan berbagai macam perbedaan tipikal dari masing-masing vaksin itu. Ya sebenarnya sudah luar biasa, ketersediaan sudah cukup luar biasa. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Iya. Oke. Nah kemudian yang menarik lagi nih dok, ini juga sering banget nih. Kita kan udah bisa lihat negara-negara lain mengadakan event yang besar, konser besar, bahkan pertandingan sepak bola gitu. Mereka boleh datang berkerumun, bahkan nggak pakai masker gitu. Tetapi balik-balik lagi karena kita negaranya unik ya, secara demografi juga menarik gitu. Kita sampai kapan pakai masker nih dok? Kira-kira sampai di level mana kita udah bisa bilang bahwa oke, kalau ingin seperti negara lain kita udah harus sampai di level ini atau di fase ini? Sebenarnya untuk ukuran dari satu kondisi di mana kita terlepas dari pandemi itu ada banyak ya. Misalnya kasus baru berapa, meninggal baru berapa. Cuman yang agak susah di Indonesia itu adalah cakupan tes ya. Maksud saya kan susah untuk negara kita saat ini dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas. Kita mengadakan tes bersama-sama. Katakanlah ini 60% warga Indonesia dalam waktu yang sama kita tes untuk mengetahui sebenarnya tingkat positif rate kita itu berapa. Ini kan yang susah ya. Kalau di negara lain makanya bisa diadakan event-event seperti itu kan karena akses ke situ lebih bisa ya. Tapi untuk Indonesia barangkali nanti kita menunggu aba-aba kita sudah merdeka itu kemungkinan dari beberapa faktor ketika angka positif rate atau kejadian positif per hari sudah menjadi sekian atau tidak ada dalam waktu tertentu, angka kematian dan sebagainya sudah zero ya dalam kurun tertentu, maka di situ mungkin kita sudah dinyatakan lebih longgar gitu. Dinyatakan malah bebas dari pandemi. Jadi ada hari kemerdekaan, Independence Day dari pandemi, mungkin nanti suatu saat Presiden mengumumkan ya, entah itu kapan, apakah akhir 2022 atau lebih cepat kita tidak tahu. Ya peran kita juga menentukan. Betul. Termasuk nanti masa-masa tadi ya Nataru ya, atau tahun baru itu juga menjadi salah satu faktor penentu apabila kita patuh, kita menjaga 5M atau sekian M itu dengan disiplin ya. Betul. Itu kemungkinan bisa lebih cepat dari prediksi beberapa teman yang akhir tahun 2022. Ya. Tapi apabila terjadi hal yang tidak kita hendaki ya mungkin akan lebih lama lagi. Tentu kita tidak berharap ya. Pastinya. Kemudian untuk masker ya. Kemarin kami berbincang-bincang dengan beberapa teman. Nggak tahu nanti setelah kita merdeka, tadi saya sampaikan hari kemerdekaan itu, apakah besoknya kita bisa rame-rame ritual membuang masker, kita juga tidak yakin. Karena apa? Karena setelah bertahun-tahun kita menggunakan masker di outdoor, di luar ruangan, ya mungkin kita belum siap. Jadi seperti habit juga sih. Saya jadi malas dandan, begini aja udah oke. Cukup membantu loh. Iya, karena begini, kita terbiasa di luar ruangan menggunakan masker, otomatis sedikit bagian dari wajah kita itu
terlindungi dari debu, dari dari suhu yang dingin, dari angin dan sebagainya, itu sudah terbiasa terlindungi dengan kenyamanan yang kita alami di sekitar mulut dan hidung kita. Suatu saat kita tiba-tiba melepaskannya, ya nanti mungkin kita terkaget-kaget ya. Bisa jadi kita nanti terjadi panen penyakit saluran napas. Bukan karena virus penyakit, tapi karena debu. Nah, betul sekali. Nah, ini juga yang saya alami sendiri, Dok. Karena sebelum pandemi tuh saya setiap tahun itu selalu ada jadwal untuk batuk sampai sebulan 2 bulan, lama lah sembuhnya gitu. Tapi sejak pandemi hingga sekarang, karena saya cukup disiplin menggunakan masker, nggak pernah batuk sama sekali, nggak pernah flu, dan juga merasa nggak pernah sakit sama sekali. Jadi tahu efeknya kenapa ini digunakan gitu. Makanya kalau pengen sampai di tahap ini ya, untuk Meta Miyarsa yang sedang menyimak, ya ayo bersabar sebentar. Jangan main-main dulu, dan tetap prokes, itu yang paling penting ya. Tapi memang orang Indonesia itu memang orang yang bisa mengubah sesuatu hal yang tadinya tidak disukai menjadi hal yang menyenangkan. Misalnya Mbak sekarang maskernya warnanya hitam. Betul. Bajunya hitam. Kenapa tidak pakai masker berwarna kuning? Matching aja, Pak. Iya. Biar matching aja, Pak. Oh, ada batik gitu-gitu ya. Sekarang orang kalau beli bahan pakaian ya biasanya 1,5 meter, sekarang 1,5 tambah 20 cm, 20 buat masker. Betul, biar samaan gitu. Nah, tapi saya mau nanya nih, Dok, seberapa efektif, bukan efektif ya, tapi maksudnya kita perlu nggak sih harus pakai masker ini, harus pakai masker yang jenis ini, harus pakai karena ini lebih oke, karena ini lebih bagus gitu? Iya, yang paling penting adalah masker yang saat ini yang tersedia apa. Ya. Kalau orang di tempat kita kemarin katanya nggak boleh pakai masker bedah, karena katanya masker yang bedah itu artinya bedah sudah sobek. Udah bedah gitu. Udah bedah ya, pakai masker bedah nanti malah virusnya masuk lewat lubang bedah itu. Sebenarnya masker apapun ya. Memang kalau yang ideal memang masker medis ya. Tapi kan ada waktu tertentu kemarin langka dan mahal. Betul. Adanya masker kain ya, masker kain meskipun itu juga tidak dikatakan masker kain tidak bisa memfiltrasi virus, tapi daripada tidak ada kan. Betul. Ya. Kemudian cara menggunakan, ya cara menggunakan kan ada rule-nya, jadi seluruh hidung tertutup, kemudian kalau menggunakan kacamata ya ditekan di bawah bingkai kacamata yang di bawah, artinya seluruh kulit itu harusnya tertutupi. Apabila punya jambang ya, itu harapannya jambangnya dikerok ya. Oke, videografer saya nih. Ya, karena bisa masuk lewat situ juga kan sebenarnya. Dengerin tuh. Dan yang penting sebenarnya ya, penggunaan masker itu secara teori sebagai pelindung adalah ketika dia digunakan oleh orang yang mempunyai atau membawa virus. Jadi bila dua orang, yang satu membawa virus, yang satu tidak, kemudian yang membawa virus itu tidak menggunakan masker dan yang menggunakan virus memakai masker, itu potensi penularannya lebih besar daripada yang sehat tidak menggunakan masker dan yang sakit menggunakan masker. Karena apa? Karena yang penting itu adalah bagaimana dia memprotek dari saluran pernapasan mulut orang yang sedang sakit. Kita pernah lihat kemarin di satu video ketika seorang gubernur mendapati seorang pemuda yang tidak menggunakan masker. Nggak ditegur, pemuda itu mengatakan saya tidak akan menggunakan masker karena saya anti menggunakan masker. Ya, Pak Gubernur dengan bijak mengatakan kamu boleh tidak menggunakan masker, tapi ketika kamu sakit, kamu harus menggunakan. Karena kalau kamu sedang sakit dan tidak menggunakan masker, maka kamu akan menularkan kemana-mana. Betul. Jadi proteksinya itu lebih di tingkat ketika digunakan oleh orang yang sakit. Ya, meskipun juga tentu siapapun di dalam masa-masa seperti ini tetap harus menggunakan masker. Kita berada di situasi berkumpul dengan
orang lain. Iya, Ya. betul sekali. Nah, untuk yang terakhir nih Dok, apa yang perlu kita lakukan supaya tidak lagi terjadi gelombang besar serangan COVID-19 seperti gelombang 1 dan 2 yang kemarin udah terjadi dan cukup bikin kita keteteran gitu? Iya. Ya, kita anggap saja sekarang kita sudah memasuki gelombang 3 pada kaki bukitnya ya. Ya, kita berharap tidak menjadi bukit yang tinggi, hanya selandai ini saja. Ya. Yang bisa kita lakukan pertama adalah jangan lupakan apa yang telah terjadi dalam 8 atau 20 bulan terakhir ini. Kita review terus ya. Kenapa kita mengalami masa-masa yang sangat buruk ya. Kita ingat itu semua terjadi ketika kita merelaksasi atau kita lebih mengurangi aware terhadap kerumunan. Ya. Banyak kasus terjadi karena acara-acara pertemuan, arisan, kemudian orang punya kerja, ya, atau kegiatan di tempat ibadah, ya. Itu harus kita ingat-ingat, ya. Kita memang bangsa yang mungkin pelupa ya. Betul. Akhirnya jatuh di lubang yang sama. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan menurut saya adalah kita ingat kita punya pengalaman seperti itu. Jangan sampai terulang. Kita pelajari faktor yang menyebabkan kenapa kita dulu mengalami semacam itu. Yang kedua kita ikuti dinamika pelayanan vaksinasi. Kita tidak tahu nanti apakah akan ada booster untuk yang sudah 2 kali divaksin atau tidak. Kita tidak tahu ke depan, kita tidak tahu ya. Karena sekali lagi ilmu tentang COVID ini kan bukan ilmu yang sudah selesai. Ya. Ibarat buku, kita sedang berada di tengah bukunya, kita belum sampai pada bab penutup. Jadi kita tidak tahu. Kalau nanti pemerintah mengatakan kita harus ada lagi booster untuk masyarakat, ya sudah, kita ikuti saja. Ya. Baik. Kemudian jaga pola hidup yang sehat. Ya. Pola hidup yang sehat itu artinya seimbang antara istirahat, bekerja, olahraga, ya, pola makan yang seimbang ya. Sebenarnya di Indonesia itu pola makan harian apabila kita makan secara normal itu sudah tersedia semua, vitamin, protein, mineral ya. Matahari juga kita juga berlimpah-limpah ya. Sebenarnya tidak perlu yang mahal atau yang sangat susah untuk kita mendapatkan kekebalan terhadap COVID apabila kita sedang menghadapi apa yang kita khawatirkan gelombang 3, puncak gelombang 3. Jadi sederhana saja, kita belajar dari apa yang sudah terjadi, kita hindari hal-hal yang menyebabkan kita jatuh, kemudian yang kedua adalah ya kita hidup wajar saja. Ya. Menjalankan 5M atau sekian M itu tadi dengan tidak merasa terlalu terbeban. Betul. Sekarang yang paling susah itu sebenarnya 3M yang awal itu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang paling susah. Yang ketiga ya kelihatannya ya. Menjaga jarak. Kadang nggak terasa, tahu-tahu sudah. Iya kan? Untung saya nggak ada teman banyak dong. Jadi bisa menjaga jarak gitu. Iya. Baik, jadi jas merah, jangan lupakan sejarah. Iya. Tetap waspada, patuhi prokes, dan hidup yang wajar saja. Jangan terlalu banyak pikiran gitu. Karena pikiran yang berat juga jadi pemicu orang sakit gitu kan. Baik, Dr. Wahyu, terima kasih sekali untuk obrolan kita di Mi Podcast kali ini sebagai salah satu program literasi media untuk penanggulangan hoax pada masa pandemi COVID-19, kerjasama dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS, Persatuan Wartawan Indonesia, dan tentunya Radio Meta FM. Kita berjumpa lagi di Mi Podcast episode berikutnya. Sampai jumpa.